Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Paringotan Julio selaku Senior Fund Manager Pacific Capital Investment. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak Paringotan, apa kabar Pak? Selamat sore, baik-baik. Terima kasih Pak Paringotan sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tampaknya kabar kurang baik untuk indeks harga saham gabungan yang hari ini tertekan cukup dalam di 2,06%, semakin jauh meninggalkan level 6.700-an dan juga meninggalkan level 6.600-an. Setelah mengalami penguatan pada perdagangan kemarin dan menyentuh juga hampir melewati all time high, hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, memang hari ini sentimennya datang dari dari COVID sih sebenarnya. Pertama adalah dari varian baru yang di Afrika Selatan. Terus juga kalau kita lihat meledak kembali di Eropa ya, sehingga mengakibatkan banyak lockdown terjadi. Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran ya kan terjadinya perlambatan ekonomi lagi di tengah inflasi yang sedemikian tinggi sekarang. Belum lagi beberapa negara seperti US juga Eropa akan segera mulai melakukan tapering. Nah, ini semua menjadi sentimen negatif yang membuat investor jadi cenderung lebih reaktif ya begitu ada negatif news seperti ini. Akibatnya kalau kita lihat bursa saham kita, bursa saham Asia, bursa saham Eropa pada hari ini cenderung terkoreksi sih. Untuk Amerika kan mereka kan lagi Thanksgiving ya, Ya, seperti itu baik. dan mungkin Tapi secara teknikal, Pak Paringotan, setelah kemarin sempat juga menyentuh ke level 6.751, apakah koreksi yang terjadi hari ini juga merupakan koreksi yang wajar? iya, memang kalau seringkali kalau habis break new high to break resistance suka ada let's say throwback lah ya. Jadi kalau saya rasa ya kita lihat dulu sampai mana, yang jelas kita kan mendekati masuk bulan Desember ya, yang mana biasanya tuh hampir bukan biasanya sih, maksudnya dari historical kita ngelihat hampir nggak pernah berada dalam teritori negatif. Jadi saya rasa dengan throwback seperti sekarang sih ya mungkin bisa dijadikan area untuk spekulatif buy sih seperti itu. Yang penting ya tinggal kita lihat saja nih misalnya kayak support di level apa namanya 6.500 ya, sekarang kan 6.561, jadi masih kayak seperti menguji area support. Mungkin kita akan melihat IHSG-nya akan cenderung berusaha berada di area sini dulu sih setelah break all time high gitu, setelah menembus throwback-nya ke area situ gitu. Baik, bisa diulang kembali Pak, level support untuk indeks harga saham gabungan yang bisa diperhatikan di 6.500 berapa tadi? Sorry, 6.550-an sih, sekitar Oke. dengan level sekarang ya gitu ya, sampai dengan ke 6.480. Mungkin kalau di dua level itu saya rasa sih masih bisa dibilang throwback normal ya gitu ya. Baik, Pak Pernimotan, Anda melihat sentimen dengan adanya temuan baru dari virus COVID-19 dengan mutasinya yang lebih banyak, ini hanya merupakan sentimen sesaat saja atau posisi dari sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun nanti? Perkembangan-perkembangan, karena sebarannya juga sudah cukup banyak dan sudah sampai ke Hong Kong juga ini, Iya, Pak Pernimotan. Dan apakah ini akan mempengaruhi skenario dari pergerakan indeks harga saham gabungan nanti sampai dengan akhir tahun? iya, yang dikhawatirkan kan kalau kemudian menjadi seperti Delta ya kayak kemarin ya, kalau kita lihat mengakibatkan lockdown di mana-mana gitu kan, dengan kondisi sekarang di mana ekonomi sudah mulai berjalan. Kalau kita lihat bahkan Eropa sudah kembali atau menguat di atas misalnya sebelum COVID terjadi, kan itu kan sentimen positif kan. Tapi kalau terjadi lockdown lagi karena misalnya penyebaran yang baru, yang varian baru yang ini, kan tentunya akan menjadi disruption lagi di Mhm. ekonomi kan gitu. Nah, ini sesuatu yang jadi dikhawatirkan. Sementara kalau kita lihat bank-bank sentral sudah bersiap-siap untuk melakukan tapering kan gitu. Nah, ini menjadi katakanlah perusak daripada skenario pasar yang sudah diketahui sekarang, yang sudah di price in ke harga. Nah, ini mengakibatkan orang kemudian cenderung jadi lebih, atau investor lebih berhati-hati. Akibatnya apa? Kalau kita lihat mereka keluar dari risiko aset, Ya.
terus apa namanya oil beberapa komoditas turun, malah goldnya yang naik. Gold kan lebih kecenderungannya apa namanya safe haven ya. Oke, diuntungkan Gitu. ya Pak di tengah kondisi seperti ini Gimana? atau Sorry. safe haven? Ya, jadi kalau kita lihat kan memang akibatnya orang yang sudah mulai kata-kata agak khawatir gitu, Mhm. ya mulai beralih seperti itu. Jadi mereka sell risky asetnya sebagian masuk ke yang safe haven. Nah, salah satunya ya tadi gold. Tapi kalau kalau kita lihat apa namanya ini harus belum belum tentu akan terus kemudian berlanjut kencang banget. Ya, Jadi kita lihat dulu sih, masih wait and see sih. Cuma kalau kita baik. kecenderungannya udah mulai kelihatan seperti itu. Oke, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Parningotan. Ini juga mewakili dari pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan ke Bapak selanjutnya. Mau menanyakan untuk indeks harga saham gabungan untuk Senin minggu depan, diprediksi akan seperti apa? Apakah penurunan sekarang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk entry? Kalau memang bisa dimanfaatkan peluang untuk entry, sektor dan saham apa saja yang direkomendasikan? Iya, kalau kita lihat dengan kondisi sekarang apa namanya IHSG dengan koreksi setelah dari on time high bisa saja melakukan spekulatif buy ya di saham-saham yang sudah terkoreksi cukup signifikan. Namun kalau saya sih bilang mungkin tidak akan langsung masuk 100% besar gitu karena kondisinya kita kan nggak tahu nih apakah eskalasi dari COVID ini seperti apa. Tapi harusnya atau secara historical biasanya kan Desember itu adalah bulan di mana kinerja IHSG cukup bagus gitu kan ya Ya, asumsinya. Jadi di dalam seminggu terakhir di bulan November ini mungkin bisa saja melakukan apa spekulatif atau buy on weakness pada saham-saham yang bisa terkoreksi cukup signifikan. Kalau saya sih ngelihatnya IHSG dari sisi teknikal juga, kalaupun throwback mhm. harusnya sih masih akan mencoba untuk bertahan di beberapa support seperti saya katakan tadi di level 6.000 apa namanya 500-an sampai ke ya katakanlah ke 6480 yang which is sudah nggak jauh-jauh banget juga dari sekarang kan ya gitu ya. Baik. Uh, Posisi tadi Anda lebih rekomendasikan buy on weakness untuk saham-saham dan sektor tertentu begitu Pak? Ya, kalau kalau kita lihat kan yang blue chip banyak yang dihajar malah hari ini kan gitu ya. Jadi bisa saja melakukan spekulatif buy pada saham-saham blue chip yang mengalami koreksi cukup signifikan. Karena kan dengan asumsinya the window dressing tadi harusnya ya pasti ada potensi untuk naik. Dan kalau kita lihat juga secara Oke, historical di awal tahun juga biasanya relatif cukup bagus ya untuk kinerja IHSG kan gitu ya. baik. Apakah perbankan Big Cap masuk ke dalam salah satu list utama Pak Parningotan dengan koreksi yang terjadi? Hari ini BBCA tertekan di 2,02%, BBRI tertekan di 1,42%, BBNI ini tekanannya cukup dalam 4%, Ya. ditutup di level 6.875. Ya, saya rasa itu bisa menjadi salah satu yang kita katakanlah spekulatif buy lah Pak dengan koreksi sekarang ya karena memang banking kan tetap dimanapun adalah salah satu yang paling besar kapitalisasi atau market cap di pasar gitu ya dan kalau kita Ya, lihat juga cukup aktif lah dimiliki oleh investor bagi institusi otoritas jadi itu bisa saja untuk menjadi pilihan gitu terutama untuk saham-saham perbankan yang relatif kemarin-kemarin kan udah naik cukup signifikan baru katakanlah 2-3 bulan ini ya sebenarnya bang ini 2 bulan lah mulai mulai apa cooling down lah gitu mulai turun lah mulai konsolidasi di bawah setelah naik ke level tertingginya nah ini bisa dijadikan momentum sebenarnya untuk melakukan pembelian gitu kalau yang baik. lagi kalau mereka-mereka yang misalnya sudah lewat kemarin atau sudah jual untuk take profit kan. Oke, tambahan juga BMRI hari ini tertekan cukup dalam di Hmm. 3,40% dan ditutup di level 7.100. Strateginya seperti apa, Pak Perninggotan, ketika sesi pertama dibuka pada perdagangan Senin di pekan depan? Apakah langsung bisa buy on weakness di level penutupan hari ini atau melihat arah pergerakan dari perbankan mid cap terlebih dahulu? Ya kalau saya rasa sih bisa bisa langsung beli tapi nggak perlu langsung seperti masuknya langsung full gitu Oke, misalnya saya budgetin katakanlah misalnya 100 juta misalnya nggak harus langsung masuk 100 gitu kan bisa dipecah-pecah juga yang penting saya sih lihat bahwa dari dengan posisi sekarang di mana IHSG terkoreksi setelah sempat membentuk new high dengan asumsi atau historical speaking bahwa Desember sama Januari bagus berarti setiap koreksi adalah merupakan peluang untuk masuk kan sebenarnya gitu cuma kan kita nggak tahu nih koreksinya akan seperti apa kalau dari sisi teknikal seperti saya katakan tadi seharusnya sih udah relatif dekat ke support ya gitu kan. oke.
Nah, oleh karena itu kalau saya akan mulai masuk dengan cicil sih biasanya kalau misalnya seperti itu. Baik, cicil beli untuk perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan sekaligus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Menarik.